Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aprila Putri, kelas A5G, akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama ini ada satuan pendidikan, ini untuk SMA. Mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 10, semester ganjil, materi pokoknya reading, recount text. Alokasi waktunya ini pertemuan pertama 45 menit. Lalu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu untuk pertama mengidentifikasi main idea dan informasi rinci pada recount text. Kedua, menjelaskan struktur text recount, orientation, event, sama reorientation. Yang ketiga, menemukan arti kosakata baru berdasarkan konteks bacaan. Yang keempat, menyimpulkan isi teks secara singkat, runtut, dan tepat. Yang kedua, ada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami, menganalisis, serta mengambil informasi penting dari recount text yang menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lalu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada materi pembelajaran. Pertama, pengertian recount text. Kedua, struktur teks, yang isinya itu orientation, event, sama reorientation. Ketiga, ada tujuan social text. Keempat, kosakata umum dalam recount text, kayak past tense verbs. Kelima, ada teks bacaan contoh. Last weekend, my classmates and I visited the museum. We learned many things about history and took a lot of pictures. It was a fun and memorable trip. Next. Nah, yang keempat ada metode pembelajaran. Pendekatan scientific approach plus deep reading. Metodenya ada pre-reading activities, while reading itu kita skimming, scanning, sama close reading. Diskusi dan tanya jawab. Kelima, ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini waktunya 45 menit. Yang pertama ada pendahuluan 5 menit. Guru memberi salam dan mengondisikan kelas. Lalu persepsi, guru menampilkan gambar school trip atau museum visit. Guru bertanya, pernah ikut study tour? Apa yang kalian lakukan? Guru mengaitkan jawaban siswa dengan tujuan reading hari ini. Lalu kedua, kegiatan inti. Ini 35 menit. Nah, yang pertama ini ada pre-reading, cukup 5 menit aja. Guru menampilkan judul bacaan, siswa memprediksi isi teks berdasarkan judul dan gambar. Lalu guru mengenalkan beberapa kosakata penting kayak visited, learned, memorable, etc. Nah, yang keduanya ada while reading, 20 menit. Siswa membaca teks secara close reading lalu mengerjakan tugas. Yang pertama ada menemukan main idea. Kedua, jawab 5 pertanyaan WH questions atau di bahasa Indonesia itu kayak 5W, 1H gitu tuh. Ketiga, ada kasih bagian orientation, advance, dan reorientation. Keempat, menandai kosakata baru dan menebak artinya dari konteks. Jadi guru memantau, membimbing, dan memberi arahan. Lalu ada post reading, ini 10 menit aja. Diskusi kelas, beberapa siswa membacakan jawaban, lalu guru mengonfirmasi jawabannya benar, siswa menulis 1 sampai 2 kalimat kesimpulan mengenai isi teks. Terus juga guru memberikan umpan balik. Nah, ini penutup 5 menit. Siswa menyebutkan hal yang mereka pelajari hari ini. Guru memberikan rangkuman materi. Uh, Tugas rumah opsional, membaca 1 recount teks pendek dan menuliskan 3 informasi penting. Guru menutup pelajaran. See you next week. Nah, yang ke-6 ada penilaian. Yang pertama, pengetahuan. Jawaban WH questions, lalu identifikasi struktur teks, kosakata berdasarkan konteks. Kedua, keterampilan, menyusun kesimpulan, kejelasan analisis teks, dan ketiga, sikap, keaktifan siswa dalam membaca, dan kerjasama dalam diskusi kelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Next, itu fix PPT. Oh, gimana sih ini? Gimik ya guys, ramein please. All right, Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Good day everyone. Gimana kabarnya hari ini? I'm good, Not Miss. really, Kenapa Lala? because it's rainy and my signal getting bad. Aduh, hai. Oke, next slide please. Oke, sebelum enter ulang lagi guys. Gue tiba-tiba ngeblank anjir. Fix ke judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Gimana kabarnya? All is good, Miss. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai recount text. Next slide please. Sebelum kita mulai belajar, ada yang udah tahu belum recount text itu apa? Yes, I have, Miss. Apa Kaisha? Jadi, recount text itu teks yang menceritakan pengalaman atau kegiatan yang terjadi di masa lalu. Dan biasanya recount text itu dijelasin secara berurut. Benar. Betul tidak, Miss? Bener banget. Jadi basically recount text itu sebenarnya cerita ulang tentang sesuatu yang udah kejadian. Contohnya nih kayak kalian kalau cerita ke teman, kemarin gue piknik nih terus ada kejadian lucu banget. Nah itu namanya recount text ya. Dan biasanya dipakai buat ngasih tahu atau menghibur orang lewat cerita masa lalu. Next slide. Nah, di konteks ada strukturnya. Yang pertama itu orientation. Jadi bagian ini cuma ngenalin siapa, kapan, di mana kejadian berlangsung. Biar orang ngerti dulu ceritanya tuh mau ngomongin apa. Contohnya kayak last holiday my cousins and I visited a waterfall kayak gitu. Yang kedua ada events atau kronologi kejadian. Ini tuh bagian utamanya ya. Jadi kalau pengen cerita kejadiannya, uh, kalau mau ceritainnya tuh kalau menceritain recontext kalian tuh harus secara urut dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lompat-lompat. Contohnya kayak first we swam, then we took pictures, after that we ate lunch together. Selanjutnya ada reorientation atau penutup. Nah, di sini masih yang di ya. Di reorientation ini kan penutup di sini kalian ngasih kesan, komentar, atau perasaan kalian setelah semuanya kejadian. Contohnya kayak it was simple but really fun. Next slide, please. Nah, di sini ada common features-nya. Yang pertama, pakai past tense verbs. Karena kejadiannya itu udah berlalu ya, jadi kata kerja yang tepat ya past tense verbs. Contohnya kayak
went, visited, saw, ate, played, kayak gitu. Terus chronological order, jadi berurutan. Ceritanya disusun dari awal, tengah, sampai akhir, biar orang bacanya tuh nggak bingung kayak plot twist dadakan. Lalu ada time connectors, seperti yang bisa kalian lihat di layar. Then after that, finally, itu fungsinya biar buat penanda waktu, biar ceritanya tuh ngalir dan enak. Next slide. Nah, di sini ada example text. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau bacain, guys? Boleh, Lala? Membacakan. Yes. Oh, Lala. Lala apa? Lalu bacain. Kania tuh Oh, yaudah. Tara apa? sorry Miss. Gak apa. Oke, saya bacakan ya. Last holiday, my cousins and I visited a small waterfall near our village. We swam in the cold water, took pictures, and had lunch together by the rocks. It was a simple but very enjoyable trip. Oke, makasih Kania. Oral Miss. Nah, ini kan contohnya, dan slide selanjutnya ini bakal ada exercise buat kalian. Next slide, please. Nih, ada mini exercise, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, who visited the waterfall? Siapa yang mau jawab? Saya. Ayo, Jawabannya the writer and their cousin. benar. Makasih ya, Vika. Yang kedua, where did they go? Siapa yang mau jawab? Kaisha, Miss. Ayo, Kaisha, apa jawabannya? The answer is they go to a small waterfall near their village. Bener, Kaisha, pinter banget. Makasih ya. Yang ketiga, Thank you. what did they do there? Siapa yang mau jawab? Saya Miss. Ya, Fajar, apa? The answer is they swam in the cold water, took pictures, and had lunch together. Benar. Makasih ya, Fajar. Yang keempat, what did they eat or have together? Kania mau jawab kan? Atau Lala mau jawab? Can I miss Hmm? number 4, right? Hmm? The answer is they had lunch together by the rocks. Right. Thank you, Lala. Selanjutnya ini nomor 5. Welcome, Miss. How did the writer feel about the trip? Saya mau jawab nih. Ya, aku. The answer is the writer felt very happy. Ya, bener banget. Selanjutnya, please, next slide. Nah, di sini ada last exercise, identify text structure. Yang pertama ada orientation. Siapa yang mau jawab? Raise your hand, please. Saya Miss. Ya, Fajar. Jadi the orientasi is last holiday, my cousins and I visit a small waterfall near our village. Ya, bener banget, Fajar. Makasih ya. Selanjutnya, event. Siapa yang mau jawab? Kaisha, Miss. Oke, ayo Kaisha, apa jawabannya? For the events, Hmm? we swam in the cold water, took picture, and had lunch together by the rocks. Bener banget, Kaisha. Oh my God, kamu pinter banget. Nah, yang terakhir nih, reorientation. Siapa yang mau jawab?
Can I, Miss? Boleh, Lala. The reorientations is it was a simple but very enjoyable trip. Bener banget, Lala. Oh my God. Makasih Thank you banget. so much, Miss. Sure. Next slide. Wah, udah beres ternyata. Makasih ya, guys. Thank you for your attention.